saya Rizka Perdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola umum riset. Pada hakikatnya, tidak ada kerangka atau desain riset kuantitatif yang dianggap paling benar. Kerangka penelitian yang terpenting adalah sistematis dan tetap menjaga substansi penelitian. Namun demikian, selalu ada unsur yang menjadi dasar desain penelitian, misalnya rumusan masalah. Tidak ada penelitian tanpa rumusan masalah. Berikut ini kerangka dasar yang umum yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang dikutip dari buku Doing Quantitative Research in the Social Science and Integrated Approach to Research Design, tulisan dari Thomas R. Black. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dalam riset kuantitatif umumnya berisi latar belakang penelitian. Informasi dalam penelitian juga meliputi rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti menyatakan dengan jelas apa masalah yang ingin diinvestigasi. Formulasi rumusan masalah biasanya berbentuk kalimat tanya atau juga bisa pernyataan yang mengandung pertanyaan. Rumusan masalah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah research question atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada literatur review. Peneliti mereview beberapa literatur akademik yang dianggap relevan dengan topik, kemudian melakukan sintesis. Jika perlu, peneliti juga mencatat literatur apa yang metodologinya mirip untuk komparasi dan referensi ke depannya nanti. Perlu juga dijelaskan pada bagian ini bagaimana penelitian yang dilakukan berkontribusi terhadap kekurangan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pola umum riset yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan mengenai pola umum riset, di antaranya yang pertama adalah kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini menjelaskan ataupun mendeskripsikan sebuah teori ataupun hipotesis dalam sebuah penelitian. Nah, dan umumnya kerangka teoritis ini dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Karena dalam penelitian kuantitatif menjelaskan apa hipotesisnya daripada apa teori. Nah, kemudian yang kedua adalah metodologi. Metodologi ini menjelaskan sebuah tujuan daripada penelitian dan juga bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Bagaimana bisa kita dalam sebuah penelitian tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, dan metodologi ini menciptakan ataupun menghadirkan metode ataupun cara dalam mencapai sebuah tujuan, khususnya tujuan penelitian itu. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi dan juga sampling. Populasi dan sampling ini menjelaskan dari mana asal data yang dihasilkan, kemudian adakah data yang dibuang ataupun data yang tidak digunakan. Nah, misalkan ada data yang tidak digunakan ataupun data yang dibuang, mengapa data tersebut tidak digunakan? Apakah data tersebut dikatakan tidak valid ataupun tidak sesuai dengan faktanya? Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam sebuah pengumpulan data itu mendeskripsikan bagaimana proses pengumpulan data dan juga mengidentifikasi variabel data yang diukur. Nah, apakah data tersebut kita hasilkan dengan cara mengadopsi data yang ada sebelumnya ataupun data tersebut kita hasilkan dengan cara mencari sendiri, yaitu dengan survei ke lapangan misalkan, ataupun sebuah observasi. Itu merupakan sebuah cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengumpulan data ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis data. Analisis data ini mendeskripsikan sebuah proses analisis yang kita lakukan dalam sebuah penelitian. Nah, dalam analisis data ini secara jelas tentang perhitungan statistik. Dengan cara perhitungan statistik kita dapat menghasilkan sebuah analisis data yang hendak kita lakukan untuk penelitian, ataupun software yang digunakan apa, itu merupakan sebuah bagian daripada analisis data. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Perdiana. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang komponen proposal penelitian. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan juga logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian memiliki komponen-komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama ada latar belakang. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu sekarang ini tampak ada penyimpangan. Nah, penyimpangan dari standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu. Yang kedua ada rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Sebaiknya rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dan kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah. Tetapi keduanya ini ada kaitannya dengan permasalahan. Oleh karena itu, dua hal ini ditempatkan pada bagian ini. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Misalnya, rumusan masalahnya bagaimanakah tingkat disiplin kerja pegawai di Departemen A, maka tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat disiplin pegawai di Departemen A. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya terletak di kesimpulan penelitian. Yang menurut perkenalkan, nama saya Rama Syakira. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang pola umum proposal. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama landasan teori. Landasan teori yaitu teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dan penyusunan instrumen penelitian, teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya. Nah, di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Kalau variabel yang diteliti ada 5, maka jumlah teori yang dikemukakan juga ada 5, yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan interveni, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizka Febrianti dari kelompok 6 metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai umum proposal riset. Nah, di sini saya akan terfokus kepada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini terdapat tipe penelitian. Nah, yang pertama itu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini telah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya. Di sini saya akan mengulas sedikit saja. Nah, untuk tipe penelitian kuantitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Lalu yang selanjutnya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, untuk lokasi dan wilayah penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian itu sendiri, serta untuk waktu pelaksanaan penelitian. Untuk uraian lokasi dan kondisi wilayah penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi. Nah, perlu disertakan peta lokasi dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menunjukkan dengan jelas lokasi penelitian secara geografis. Yang selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Nah, penelitian kuantitatif dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Nah, bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, maka kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi. Nah, maka sampelnya yang digunakan sebagai sumber data harus representatif, yaitu yang dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Nah, sedangkan sumber data berupa data primer sumber data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Nah, sedangkan sumber data berupa data primer yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung dari penelitian kuantitatif ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai metode penelitian. Nah, pada pemateri sebelumnya telah dijelaskan mengenai tipe penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, dan jenis dan sumber data. Nah, saya akan melanjutkan poin-poinnya, yaitu mengenai teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir definisi operasional variabel. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang tepat, sehingga nantinya akan diperoleh data-data yang valid dan reliable. Nah, jangan semua teknik, yaitu observasi, angket, wawancara dicantumkan jika tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga teknik pengumpulan data yaitu adalah ketiga teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus disertai dengan data penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif yang diperlukan teknik pengumpulan data yang utama yaitu observasi partisipan, wawancara yang mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau disebut dengan tribulasi. Yang kedua adalah teknik analisis data. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, maka teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis yang diajukan akan mempengaruhi teknik statistik yang digunakan. Jadi sejak membuat rancangan, teknik analisis data ini telah ditentukan, misalnya menggunakan SPSS. Kemudian peneliti harus membuat rumusan masalah dan hipotesis
Jika peneliti tidak membuat hipotesis, maka yang akan dijawab hanya rumusan masalahnya saja. Kemudian maka sulit untuk membuat generalisasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun tidak dapat berlaku. Kesimpulan yang didapat pun hanya berlaku untuk sampel yang digunakan, tidak dapat berlaku untuk populasi. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Nah, jadi dalam penelitian ini peneliti biasanya telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, namun hanya bersifat sementara dan akan berkembang jika peneliti telah memasuki lapangan dan selama di lapangan. Yang terakhir adalah definisi operasional variabel. Nah, dalam definisi operasional variabel hendaknya disajikan dalam bentuk tabel yang berisi variabel, definisi, indikator variabel, skala pengukuran, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pola umum proposal riset atau pola umum proposal penelitian. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai komponen terakhir yang ada dalam proposal penelitian itu sendiri, yaitu mengenai pelaksanaan penelitian, dan adapun poin-poinnya yaitu mengenai jadwal penelitian dan juga rencana sistematika penulisan. Nah, untuk jadwal penelitian, setiap rancangan penelitian itu perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan itu apa, kemudian disesuaikan dengan lokasi dan waktu penelitian. Dan dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan berapa lama penelitian itu akan dilakukan. Nah, pada umumnya penelitian itu dilakukan dalam waktu selama 3 bulan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya juga. Jadi kegiatannya itu ada survei lapangan, kemudian ada penyusunan proposal, kemudian yang ketiga ada seminar proposal penelitian, keempat ada persiapan penelitian, kelima ada pengumpulan data, keenam ada pengolahan data, kemudian ada analisis data, kemudian ada penulisan hasil penelitian, kemudian ada penyusunan skripsi, yang ke-10 ada seminar laporan hasil penelitian, dan yang terakhir ada ujian skripsi. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, kemudian materi selanjutnya dalam penyusunan penelitian atau dalam pelaksanaan penelitian, nah itu ada rencana sistematika penulisan. Dalam penulisan penelitian kuantitatif ini dibagi dalam 5 bab, dan dalam tiap bab ini terdiri dari sub-subbab. Nah, adapun contoh rincian dari masing-masing babnya ini adalah yang pertama itu ada bab pendahuluan ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya gitu. Nah, untuk bab pertama itu ada pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi menjadi bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, bagian ini menjelaskan landasan teori atau definisi menurut beberapa ahli atau beberapa tokoh, kemudian penelitian terdahulu dan sebagainya. Kemudian kerangka pikir dan juga hipotesis penelitian kalau ada gitu ya. Nah, kemudian ada bab ketiganya itu mengenai metode penelitian. Nah, pada bagian ini menjelaskan tipe penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel penelitian. Kemudian bab keenamnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bagian ini menjelaskan deskripsi lokasi penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab kelimanya ya, tadi bab keempat, nah sekarang bab kelimanya itu kesimpulan dan saran. Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dan saran untuk objek penelitian. Nah, mungkin
Sekian materi mengenai pola umum proposal riset ya. Untuk komponen yang terakhirnya yaitu mengenai pelaksanaan penelitian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.